Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Miriska Lubis selaku pelayan dari Rumah Quran Nur Hidayah. Sahabat sekalian, sampai detik ini jumlah santriwati di Rumah Quran Nur Hidayah mencapai 645 santriwati penghafal Al-Quran. Namun dari awal kami masih terkendala karena pembelajaran masih secara online. Maka dari itu kami mengajak sahabat sekalian untuk bersama-sama membangun rumah untuk para penghafal Al-Quran. Di lahan inilah insya Allah akan dibangun Rumah Quran Nur Hidayah, dan mohon doanya untuk sahabat sekalian agar proses pembangunannya segera terlaksana dan bisa memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Kalau ada sambutan kebaikan, jadilah engkau nomor satu untuk menyambut itu semuanya. Kalau pengen sedekah itu yang paling cepat. Paling cepat berbuat baik itu yang paling gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada hawa nafsunya. Kalau paling cepat itu merangi setan. Kalau sudah pikir-mikir nanti setan ikut mengajak berpikir. Setan itu pintar berpikir. Mau berbuat baik ternyata sampai di rumah itu berubah. Tatonya ada, bu ada tanah dijual nih. Padahal kemarin sudah pengen bantu apa gitu. Oh iya, wah prospektif ini, tanahnya pinggir jalan raya buat bisnis. Batal lagi. Mau berbuat baik, mikir lagi besok malam ada telepon, bu ini ada barang bagus nih. Oh, batal lagi. Kemudian dalam berbuat baik Anda tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah dengan kefakiran Anda. Seperti halnya misalnya ada program, ada pembangunan masjid atau apa. Mungkin Anda tidak bisa membangun masjid karena Anda bukan orang kaya, tapi Anda bisa mengajak orang lain. Maka di saat orang yang Anda ajak itu berbuat baik, misalnya dia nyumbang 100 juta, maka ketahuilah Anda yang ngajak mendapatkan pahala utuh. Yang menyumbang dapat pahala utuh, Anda yang mengajak dapat pahala utuh. Berarti sodakoh, siapa yang lebih membutuhkan kita? Supaya apa? Di akhirat nanti kita bisa menikmati apa yang kita sodakohkan. Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib, kalau datang orang yang minta-minta ke rumahnya, ada pengemis datang ke rumahnya, disambut. Bukan diusir, tapi disambut. Kalau ada pengemis datang ke rumahnya, disambut ahlan wa sahlan bihamiliz zadi fil akhirah. Selamat datang orang yang membawa bekalku di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika beliau memberikan hartanya kepada fakir miskin, maka harta tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti seharusnya ketika kita bersedekah, kita berterima kasih kepada fakir miskin karena ia menjadi perantara kita mendapatkan. Wallahi jamaah sekalian, kalau anda ingin kekayaan, kenikmatan, makmurnya rumah tangga, anak salih salihah dan keberkahannya luar, wallahi Al-Quran. Kuncinya Al-Quran. Jagalah Al-Quran, perhatikan Al-Quran, segala aktivitas Al-Quran. Sedekahnya pun untuk program Al-Quran. Di mana ada program, di misal di PT ini, di Indosat ini ada program Al-Quran, ayo dukun program Al-Quran, dukun program tahfiznya. Kenapa? Wallahi berkahnya luar biasa. Dan segala aktivitas program Al-Quran di sini atau dimanapun yang anda dukun, yang anda sedekahin, yang anda nafkahin, yang anda bina dan pimpin, insya Allah keberkahan yang menalir sampai hari kiamat. Walaupun kita meninggal dunia, selama program ini masih jalan, anak-anak masih ngaji, Allah berikan pahalanya sampai hari kiamat.
ketika seorang mengalami sakaratul maut berandai-andai, laulah akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir. Yakin ku bisa, tapi aku hanyalah aku. Tanpamu, aku bukan kita. Tiba-tiba ku ingat langkah yang biasa ku sebut kisah. Mungkin kelak kau kan bertanya, apa arti semua? Tepuklah pundaku, ingatkan aku, pinjamilah pundaku, kuatkan langkahku. Tetaplah kita bersama hingga kita di surga. Baik teman-teman, karena sudah jam 4 lebih 10 ya, dan teman-teman tadi juga beberapa sudah ada kenalan, maka izinkan saya untuk memulai acara kita kali ini ya teman-teman. Sebelumnya suara saya sudah jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Pondok Tahfidzul Quran Rumah Quran Nur Hidayah Ustazah Tirta Meriska Lubis, yang kami hormati asatidah dan juga pengasuh Rumah Quran Nur Hidayah, dan yang kami banggakan para santriwati dan juga peserta kajian inspirasi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana sampai detik ini kita semua dapat menikmati ya indahnya nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat usia, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merakit hikmah kebaikan dengan cara menuntut ilmu di Jumat sore kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya kita semua dapat menikmati indahnya Islam, dapat menikmati indahnya ukhuwah, dapat menikmati indahnya Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Saya Zulfati Bakiatus Salihah selaku santriwati dari Rumah Quran Nur Hidayah secara offline gitu ya teman-teman. Jadi di Nganjuk langsung gitu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang di sini yang berkenan hadir gitu ya untuk menimba ilmu bersama, saling sharing dan juga memberikan waktu terbaiknya gitu untuk belajar bersama kita semua. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini ialah acara kajian inspirasi Quran yang mana dengan tema memahami urgensi tahsin dan tilawah dalam perjuangan Al-Quran. Dan tak lupa juga kami aturkan pula terima kasih kepada Ustazah Amania Itako selaku pemateri pada sore hari ini. Baiklah teman-teman, teman-teman bisa memberikan duduk senyaman-nyamannya dan mungkin teman-teman yang ingin mencatat harap dipersiapkan gitu ya teman-teman agar nanti kita dapat menikmati materi yang disampaikan Ustazah dengan sebaiknya. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, agar menambah keberkahan pada sore hari ini, marilah kita perdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhtina Firda. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Firda. Mohon izin teman-teman untuk saya membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'al takhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya saya monggo dilanjutkan oleh moderator. Baik, kepada Uk Firda atas bacaannya lantunan ayat suci yang telah dibacakan. Alhamdulillah, semoga dapat memberikan rahmat dan juga menambah semangat kita pada sore hari ini. Baiklah,
Perlu diketahui ya teman-teman, Firda ini adalah salah satu santriwati yang offline. Nah, dan di rukun sendiri itu terdapat dua mekanisme teman-teman, yang mana ada secara online dan juga offline. Adapun santriwati saat ini yang online itu terdapat 930 santriwati, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman yang ingin belajar langsung dengan Ustazah Tirta di Rumah Quran Nur Hidayah yang offline, bisa mendaftar langsung melalui lini masanya dan mengecek di lini masanya di Instagram Rukun atau chat langsung Ustazah Tirta. Begitu ya Ustazah. Oke. Dan juga menginformasikan buat teman-teman yang ingin mendapatkan pahala yang tiada putusnya mumpung hari Jumat ya teman-teman, teman-teman bisa mensedekahkan sebagian rezekinya untuk bisa menjadi donatur atau berwakaf atau menjadi orang tua asuh. Tidak apa-apa, seikhlasnya juga boleh teman-teman gitu, untuk pengembangan dan pembangunan istana Hafiz Quran yang insya Allah akan dibangun di Nganjuk gitu ya teman-teman. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan Pondok Tahfidz Quran Nur Hidayah. Kepada Ustazah Tirta, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Uti Zulfa dan Uti Firda atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat, dan seluruh hal hingga kita bisa bertemu pada hari ini, kita bisa menikmati hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh tantangan, hari-hari yang penuh kebaikan setiap harinya. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Dan untuk berikutnya, terima kasih kepada seluruh peserta kajian Inspirasi Quran yang diselenggarakan oleh Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah pada hari ini, Jumat 30 Juli 2021. Saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak atas waktu yang diluangkan untuk sama-sama belajar. Dan berikutnya, terima kasih juga untuk para pengurus yang sudah mempersiapkan acara pada hari ini dengan sangat baik, dengan sangat luar biasanya dari pagi, siang, sore, malam terus berusaha untuk memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Dan untuk Ustazah Amania selaku pengajar tahsin di Pondok Tahfidz Nur Hidayah, terima kasih atas kerelaannya, keriduannya untuk mengajar kami semuanya. Terima kasih untuk Uti Zulfa dan Uti Firda yang merupakan santriwati Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah di Kabupaten Nganjuk. Dan alhamdulillah Uti sekalian, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, salihah semuanya, Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah didirikan sudah baru 1 tahun ini, dan online dan juga offline. Kalau online-nya alhamdulillah sekarang sudah 930 santriwati, ditambah kemarin banyak yang mendaftar, ada 15 santriwati baru 1 bulan yang lalu, sehingga menjadi 945 santriwati di seluruh dunia. Kemudian kalau offline-nya di Kabupaten Nganjuk sudah berjalan baru 5 bulan menuju 6 bulan ini, dari bulan Maret, dan alhamdulillah kita buka beasiswa full 100% untuk para muslimah yang ingin menghafalkan Al-Quran, sehingga tidak ada biaya sepeser pun yang dikeluarkan dari para santriwati, para penghafal Al-Quran. Terima kasih untuk para donatur, para orang tua asuh yang telah ridho dalam memfasilitasi para santriwati untuk belajar dengan sangat nyaman, dengan sangat bahagia di sini.
Untuk segala informasi yang ada, silakan dicek di sosial media kami. Insya Allah sangat lengkap di Instagram, untuk online-nya di rukun.id, untuk offline-nya di rukun.nganjuk, baik Instagram maupun Facebook, dan juga YouTube di Rumah Quran Nur Hidayah. Insya Allah dokumentasi tersedia di sana. Dan saya ingin menyampaikan kepada para solihah di sini, kita sedang berjuang untuk membangun rumah tahfidz kita, rumah untuk para penghafal Al-Quran, dan mohon keridoannya untuk kita sama-sama berjuang, sama-sama membangun rumah kita semuanya, rumah untuk para penghafal Al-Quran, karena Rumah Quran Nur Hidayah bukan hanya milik pengurus, tapi milik kita semuanya, kita adalah pejuang di dalamnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga acara hari ini bermanfaat, dan tanyakan apapun yang ingin ditanyakan, sampaikan apapun yang ingin disampaikan dengan baik, dan semoga mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan yang telah menyampaikan sambutannya yang luar biasa ya teman-teman. Energik sekali Ustazah Tirta. Baiklah, karena Ustazah namanya juga sudah hadir ya, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, dalam hal ini, materi pada sore hari ini ialah memahami urgensi tahsin dan tilawah dalam perjuangan bersama Al-Quran. Nah, dalam menghafalkan Al-Quran sendiri, haruslah sangat perlu ya teman-teman yang adanya keserasian antara hafalan dan juga bacaan. Yang mana dalam hal ini kita dapat belajar untuk mencapai hal tersebut, kita dapat belajar melalui tahsin dan tilawah serta tajwid. Nah, untuk itu kami dari Rukun ID, Rumah Quran Nur Hidayah, maksud saya, memfasilitasi teman-teman untuk belajar bersama Ustazah Amania Itakoh. Ustazah Amania Itakoh, apakah sudah bisa hadir ya? Sudah hadir ya Ustazah? Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah segala keadaan saya syukuri. Alhamdulillah kayak gitu. Ya. Gimana kabarnya? Oke, Zulfa. Alhamdulillah baik juga Ustazah. Iya. Ini suara baik, saya terdengar jelas nggak? langsung saja. Terdengar sangat jelas sekali Ustazah. Ya, alhamdulillah terdengar. Iya. Saya serahkan ke Ustazah Amania, nggih, Ustazah. Monggo Ustazah. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya di sini saya mungkin menyapa dulu, nggih. Ini saya lihat ada yang dari Sulawesi, Masya Allah, dari Brebes juga. Ini yang lain mana nih? Ini alhamdulillah Masya Allah ya. Ada sekitar 39 orang kurangi saya ini yang hadir gitu. Masya Allah. Mungkin saya sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya yang Masya Allah ya, untuk saat ini gitu. Selain rahmat taufik dan hidayahnya juga nikmat sehat itu Masya Allah mahal harganya gitu ya, dan wajib kita syukuri gitu. Termasuk kesempatan kita masih bisa bangun pagi gitu. Dari aktivitas pagi juga sampai sore hari ini gitu. Sekali lagi wajib kita syukuri.
Dan kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi yang kita wasallam. nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada yang pertama itu ya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang kedua itu yang tidak lepas perannya ya itu di dalam rumah Quran Nur Hidayah ini, yaitu Ustazah Tirta gitu ya. Ya kalau saya sehari-harinya memanggil sebenarnya Mbak Tirta seperti itu. Karena memang sebenarnya kami kenal sebelum ada rumah Quran Nur Hidayah ini gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua juga saya ucapkan kepada terima kasih gitu, kepada pengurus rumah Quran Nur Hidayah yang tak lelah-lelahnya ya, yang senantiasa membersamai gitu rumah Quran Nur Hidayah ini, juga para santriwati yang ada di dalamnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih gitu bagi para santriwati maupun mungkin ibu-ibu, mungkin teman-teman gitu, mungkin ya adik-adik gitu. Juga terutama santri rukun offline ya, Masya Allah ya, masih pandemi gitu, tapi juga semangat mondoknya gitu. Ya, saya sampaikan barakallahu fiik, semoga senantiasa Allah berkahi gitu. Nah, kemudian mungkin di sini saya ingin cek sound dulu. Cek sound silakan ketika saya tanya ya, apa kabar gitu. Apa kabar silakan dijawab di kolom chat. Insya Allah ini semua bisa ya jawab di kolom chat gitu. Ya, mungkin langsung dijawab alhamdulillah luar biasa atau apapun gitu. Silakan, mungkin bisa mulai dari siapa ya, di sini ada tadi udah Ukti Azkia, ada Ukti Khairunisa, Ukti Firda gitu ya, banyak sekali ini ya. Ukti Dahlia, silakan coba cek sound dulu. Saya ingin mengetes bagaimana antusiasme dari seluruhnya peserta seluruhnya. Saya doakan gitu yang chat gitu, semoga dilancarkan urusannya, semoga senantiasa diberkahi kesehatannya, semoga yang lagi skripsian mungkin bisa senantiasa dilancarkan gitu, yang juga yang mungkin terkendala ngechat ya ini ya insya Allah gitu, semoga husnul khotimah gitu, semoga diberi kesehatan juga gitu. Masya Allah luar biasa ya. Ini sudah mulai pada ngechat semua nih. Bisa dilanjutkan ya gitu ya, mungkin sambil menunggu yang lainnya juga ngechat gitu ya, saya izin untuk share screen dulu nggih. Ya, ya mungkin sambil share screen gitu, saya izin perkenalan nggih gitu. Ya, ini udah terlihat ya sebenarnya. Saya cenderung memakai bahasa nggih gitu. Ini asli Jawa, alhamdulillah gitu. Nama saya gitu ya, nama saya Amania Itako, asli dari Magetan, Jawa Timur, dan lahir juga di Magetan. Sudah terlihat nggih di share screen-nya? Akan ya, akan ya. Ini saya sambil kenalan sambil menyinkronkan teknisnya. Oke. Alhamdulillah sudah terlihat nih. Ya, saya ulangi lagi, nama saya Amania Itako gitu. Saya asli dari Magetan, Jawa Timur. Ya, mungkin dari yang dari Jawa Timur tadi ya. Saya sepertinya belum melihat. Oke. Bisa dipanggil gitu. Aman, Nia, ada yang manggil Ita juga, manggil Tako juga gitu. Ya, biasanya dipanggil Aman, Ukti Aman gitu, atau Ukti Nia ya. Saya dipanggil Ukti tidak apa-apa. Dan mungkin ya kalau misalnya pengen Ustadzah ya, ya silahkan ya, apa nih, tetap tadi bahasa Jawanya gitu. Ya, semoga dengan dipanggil Ustadzah gitu, memang bisa menjadi seorang teladan yang baik gitu, dan memang apa yang dikirakan baik gitu, itu juga lebih baik juga gitu. Dan saat ini gitu, alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk bisa belajar di Yogyakarta gitu. Ya, kemudian nanti kalau misalnya ingin bertanya lebih dalam lagi tentang kesibukan saya gitu, bisa chat gitu, ataupun melalui beberapa media sosial gitu yang nanti akan saya tampilkan di akhir. Dan kemudian
sebenarnya saya sore ini ngapain sih? Nggih, mungkin yang pertama di sini saya diminta itu beberapa waktu yang lalu diminta oleh Ustazah Tirta untuk uh, berbagi materi tentang memahami urgensi tahsin tilawah dalam perjuangan bersama Al-Quran. Nah, di sini saya berbicara bukan berarti yang paling tahu gitu ya, tahsin tilawah itu seperti apa. Terus tahsin saya yang paling benar gitu, bukan gitu. Dan kalau diminta juga berbicara tentang perjuangan bersama Al-Quran, yang paling bersungguh-sungguh dalam berjuang, yang paling gigih juga bukan. Gitu. Tapi di sini ya karena kita pada dasarnya adalah manusia ya, yang ya Allah cantumkan gitu di dalam Quran surah Al-Ashr gitu ya, Al-Ashr kan ya, di ayat terakhir ya gitu. Manusia itu tidak akan merugi gitu kecuali bagi orang yang melakukan amal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan juga kesabaran ya gitu. Dan ini juga bagian ya dalam rangka saling menasihati itu gitu. Dan saling berbagi bagaimana kisah gitu. Mungkin terutama ya kisahnya ya perjuangan bersama Quran gitu ya. Kemudian kalau berbaginya ya saling diskusi di bagian tahsin tilawahnya gitu. Nah, kemudian ya bersama Rumah Quran Nur Hidayah ini gitu. Rumah Quran Nur Hidayah ini bagi saya pengalaman yang sangat luar biasa karena di sini saya juga memiliki pengalaman untuk berbagi itu terutama bagian terkait tahsin tilawah Quran gitu. Caranya kecil ya. Apa nih? Apakah sudah terdengar lebih jelas? Mungkin Ukti Zulfa, apakah sudah terdengar jelas, nggih? Sudah, Ustazah. Kalau di saya tadi dari tadi. Oke, alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan, nggih. Ya, di Rumah Quran Nur Hidayah ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang tahsin tilawah Quran gitu. Dan saya telah bergabung sejak tahun 2020 gitu, bulan Juli, dan Rumah Quran Nur Hidayah ini gitu memberi hikmah ya kepada kita semua bahwasanya pandemi bukanlah suatu hal untuk kita tidak menuntut ilmu atau melakukan suatu hal yang baru bahkan yang lebih bermanfaat bagi orang lain, tapi justru dengan pandemi ini gitu ya memang terbukti ya gitu, Masya Allah, Ustazah Tirta dan kawan-kawan gitu nggih dapat mencetuskan sebuah Rumah Quran Nur Hidayah ini gitu dengan Masya Allahnya gitu. Dan alhamdulillah gitu Allah beri kemampuan untuk bisa menyelenggarakan ya Rumah Quran Nur Hidayah ini secara offline ya, Masya Allah. Monggo gitu, saya dukung juga gitu yang ingin berdonasi gitu, yang ingin bersedekah lebih gitu, sangat dipersilahkan gitu. Dan Insya Allah gitu tidak ada ruginya gitu ketika kita memang sama-sama menolong, terutama ini dalam hal ini ya Quran kayak gitu, Masya Allah. Oke, saya lanjutkan gitu. Nah, di sini saya mulai masuk kaitan dengan tahsin tilawah Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa perlu? Oke, mungkin bisa dijawab pertanyaan saya ini, kenapa perlu melakukan tahsin tilawah Al-Quran? Gitu. Mungkin sambil dijawab, sambil dijawab di kolom chat. Mungkin ada yang bisa ini berpendapat gitu ya, menyampaikan pendapatnya kenapa sih tahsin tilawah Al-Quran itu perlu gitu. Silahkan. Ini tadi Masya Allah ya sudah dijawab banyak nih kabarnya gitu. Masya Allah, alhamdulillah baik semua gitu. Nah, sambil menunggu jawaban dari teman-teman kenapa perlu gitu. Nah ini dari Ukti Lail, perlu tahsin untuk memperbaiki bacaan dan afwan. Saya baca dulu dan masih menulis ya lanjutannya, silakan dilanjutkan ya. Ya. Mungkin di sini saya akan membahas berkaitan dengan arti dari tahsin tilawah dulu Tahsin itu artinya memperbaiki ya. Hassana yuhassinu tahsinan,
Kemudian tilawah itu dari kata talayat dulu tilawatan, yang artinya memperbaiki membaca Al-Quran gitu. Ya, Masya Allah, ini Ukhti Lail sudah melanjutkan ya, gitu, untuk perlu memperbaiki gitu, agar tepat artinya. Ya, Masya Allah. Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan, menurut pendapatnya kenapa perlu gitu. Nah, secara singkat, tahsin tilawah Al-Quran ini merupakan bagian dari perbaikan cara membaca Al-Quran, sebagaimana yang telah Rasulullah contohkan gitu. Dan bagaimana cara-caranya gitu. Nah, ini akan dijawab lebih rinci gitu setelah slide ini gitu. Dan ada pertanyaan yang lebih dalam lagi sebelum kita mengulik kenapa perlu melakukan tahsin tilawah Al-Quran. Nah, kita perlu menggali lebih dalam dulu ya sebenarnya. Kenapa kita perlu membaca Al-Quran dulu gitu ya. Dan ternyata memang membaca Al-Quran ini banyak keutamaannya, Masya Allah. Nah, dari keutamaan inilah yang menjadi sebab gitu, kenapa kita perlu membaca Al-Quran. Nah, keutamaan membaca Al-Quran ini saya ambil referensinya gitu dari buku Ustadz Hartanto Saryono LC gitu. Beliau adalah salah satu pendiri Yayasan Rumah Tajwid Indonesia gitu. Dan saat ini saya juga sedang berada di salah satu pondok naungan beliau gitu. Dan beliau menyampaikan, di sini saya hanya mencuplik gitu, 5 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu menjadi ibadah unggulan. Nah, membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca koran, gitu. Membaca koran, membaca buku, membaca novel. Mungkin kalau kita membaca novel, membaca buku, ya udah membaca gitu, dapat ilmunya, dapat manfaatnya gitu. Tapi membaca Al-Quran ini Masya Allah dapat apa-apanya gitu, dapat obatnya, dapat hikmahnya, dapat ketenangannya, dan juga dapat pahalanya. Dan membaca Al-Quran ini adalah membaca yang terbaik dibanding membaca kitab-kitab yang lain gitu. Dan inilah kenapa yang disebut sebagai ibadah unggulan. Dan ibadah unggulan ini gitu, sebagaimana yang kita ketahui ya gitu. Ya, Al-Quran ini turun kepada Nabi yang terbaik, turun di bulan yang terbaik gitu. Dan makanya gitu, inilah juga sebagai salah satunya ibadah unggulan. Yang dimana satu huruf itu ketika kita baca akan bernilai 10 kebaikan. Ya kita bayangkan saja ya, kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah berapa huruf saja gitu. Dari bismi ada ba, sin, mim tuh. Ya sebenarnya ada alif ya di tengahnya itu. Tapi ada kaidah tertentu dan memang saat ini saya belum mampu untuk menjelaskannya gitu. Secara garis besar ya yang terlihat adalah 3 huruf gitu. Ya kita sudah dapat 30 kebaikan gitu. Ya kita baca alif lam mim. Nah itu 3 huruf ya. Alif lam mim. Itu sudah dapat 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita dapat 1 halaman, berapa huruf itu. Masya Allah ya. Dan insya Allah membaca Al-Quran ini bukanlah ibadah yang berat seperti itu. Kemudian ini adalah memberi syafaat gitu. Sebagaimana disampaikan gitu oleh Abu Umamah gitu, beliau mendengar dari Rasulullah SAW bahasanya orang yang membaca Al-Quran gitu. Jadi kalau dalam hadisnya gitu, Iqra'ul Quran gitu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, bacalah Quran gitu. Di mana nanti ketika di yaumil akhir nanti akan mendapat syafaat gitu bagi yang membersamainya. Gitu. Nah, kemudian bersama malaikat ya Al-Quran ini gitu ketika dibaca gitu, ketika dikaji, ketika dipelajari itu. Jadi yang berada di naung, ini yang berada di kajian tersebut itu. Dan semoga kita ya yang ada di sini gitu. Dalam ya ini kan kita juga ini ya belajar Al-Quran gitu ya gitu. Mempelajari bagaimana urgensinya gitu. Ya semoga kita senantiasa dinaungi oleh malaikat. Ya mungkin hal ini gitu membaca Al-Quran mungkin tidak seprestisius gitu membaca novel-novel gitu. Tapi Masya Allah ya kalau pandangan kita orientasi akhirat ini sebuah hal yang
prestisius sekali gitu, sangat bergengsi sekali. Nah, kemudian meraih berkah. Nah, meraih berkah di sini yang dapat berkahnya itu tidak hanya pembacanya gitu. Rumahnya juga dapat gitu, Masya Allah. Urusan dari yang membacanya juga gitu. Termasuk rumah Quran Nur Hidayah ini adalah cerminan ya gitu. Ketika ya donatur itu tidak datang dengan cara yang terduga gitu. Afan ya, tadi salah ya. Jadi donatur itu datang dengan cara yang tidak terduga gitu. Maksud saya seperti itu ya itu. Jadi di situ mungkin adalah letak keberkahannya. Tapi memang perlu kita ingat gitu, keberkahan datang itu karena bisa jadi ya memang niat yang tulus gitu, ataupun adab yang sesuai gitu. Itu juga kita perlu mengingat adab-adab terutama dalam membaca Al-Quran itu. Nah, ini juga menjadi nasihat bagi saya sendiri gitu ya. Kemudian selalu menjadi orang yang terbaik nih yang terakhir ya. Dan ini berkaitan erat dengan hadis tersebut ya. Ini mungkin sudah banyak yang hafal nih. Ini banyak diulang-ulang di berbagai kajian gitu. Jadi ini ya redaksinya itu kan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebaik-baik kalian, ya sebaik-baik kita gitu, sebaik-baik kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, kalau kita belum belajar, belum tahu ilmunya, tentunya kita tidak akan bisa ya gitu mengajarkannya gitu. Dan hadis ini juga perlu menjadi sebuah penekanan tersendiri gitu, sebuah cita-cita sendiri gitu. Ketika motivasi belajar Al-Qur'an itu lebih kita dahulukan gitu daripada belajar semuanya gitu. Sebenarnya seperti itu kan ya gitu. Tapi memang realitanya gitu. Memang kita kadang lebih dahulu belajar yang lain gitu dibanding belajar Al-Qur'an gitu. Tuh. Tapi misal pun gitu pada saat ini kita belum memiliki ilmu yang lebih untuk bisa belajar Al-Qur'an gitu. Bukan saatnya untuk pantang menyerah gitu, bukan saatnya untuk putus asa gitu. Insya Allah setiap kesempatannya ada, bisa kita manfaatkan dengan baik, dan salah satunya bisa dengan bergabung di Rumah Quran Nur Hidayah ini gitu. Dan sebenarnya nggak cuma ini ya, tidak hanya Rumah Quran Nur Hidayah gitu, banyak rumah Quran sekarang gitu, dan bahkan mungkin ada yang bermukim gitu ya, yang saat ini walaupun pandemi juga masih berlangsung gitu, tapi juga tidak menghiraukan berbagai protokol kesehatan yang ada. Nah, kemudian bagaimana sih tadi ya, kenapa kita perlu mengetahui gitu, kita perlu mengetahui atau mempelajari gitu cara baca Quran yang baik kayak gitu. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara membaca, bagaimana keutamaan Al-Quran gitu, membaca Al-Quran. Nah, dari keutamaan itulah gitu, untuk menggapai membaca Al-Quran yang baik, nah itu, biar nikmat, ya, biar bacaan yang kita baca itu kita tidak bingung bacanya. Kadang kalau misalnya kita memang belum mengetahui ilmunya, kita di tengah jalan baca gitu, kita di tengah jalan baca Al-Quran, ini kok ada huruf yang aneh gitu, ini ada kaidah yang sepertinya tidak seperti biasanya gitu. Atau mungkin kalau misalnya di Al-Quran Indonesia ya, ini ada nun kecil, ini caranya bagaimana ya gitu bacanya. Ya, itu yang kadang butuh ilmu untuk bisa mempelajari lebih. Makanya kita perlu membaca Al-Quran. Selain itu juga untuk menghindari kesalahan, sebagaimana yang disampaikan ini ya, Ukhti Lail tadi ya gitu, menghindari kesalahan-kesalahan gitu, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan kalau kesalahan ini tetap dilanjutkan, bisa jadi akan merubah arti. Dan yang saya tampilkan ini gitu adalah salah satu tahapan bagaimana tahsin tilawah Al-Quran ini dilakukan. Nah, ini menurut Ustadz Muhammad Fikri, LCMA. Nah, yang pertama yaitu bertalaki. Nah, ini adalah idealnya ya, idealnya
sebuah perbaikan tahsin tilawah itu yang pertama bertalaki. Bertalaki itu artinya menghadapkan bacaan kepada guru, seorang guru. Dan memang yang sempurna itu adalah cara bertalaki inilah bagi seorang pembelajar apapun gitu. Nah, sebenarnya pandemi ini juga menjadi refleksi tersendiri ya gitu. Kita bisa benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya sebuah pertemuan. Kita bisa menikmati benar-benar mengambil hikmahnya ya gitu. Betapa berharganya sebuah perjumpaan. Nah, ya bukan berarti kita akan berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Tidak mengapa gitu, karena memang banyak sekarang teknologi ya seperti sekarang ini gitu, menggunakan Google Meet, menggunakan video call dan sebagainya. Bisa kita usahakan. Kemudian yang kedua adalah belajar tempat keluar dan sifat huruf. Jadi kalau kita tidak mengetahui tempat keluar dan sifat huruf itu, gimana kita bisa tahu gitu, letak bisa mengucapkan dengan tepat gitu. Jadi contohnya misalnya huruf H dan H itu rasanya kok keluarnya sama gitu nggih. Tapi ternyata itu keluarnya berbeda. Walaupun sama-sama tenggorokan tapi ada yang keluarnya dari tengah, ada yang dari bawah gitu. Nah, itu yang perlu butuh ilmunya. Kemudian yang kedua adalah keserasian pada mat. Nah, ini kata lainnya keserasian pada panjang pendeknya gitu. Jadi konsistensi dalam mengucapkan panjang pendek. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun. Contohnya kalau misalnya kita hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun, itu kan ianya itu kan matnya kurang sempurna. Nah, itu juga bisa mengurangi kesempurnaan dari huruf tersebut, juga bisa mengurangi kesempurnaan dari artinya. Kemudian yang keempat di sini adalah mengembalikan, mohon maaf, saya salah baca, memperhatikan setiap penahanan huruf di dalam Al-Quran. Yang penahanan yang dimaksudnya adalah gunnahnya gitu. Gunnah, misalnya contohnya Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kalau an-nasnya itu tidak ditahan gitu, bisa jadi itu mengurangi kesempurnaan dari gunnah tadi. Nah, kemudian yang kelima, mengetahui kesempurnaan harokat. Nah, ini kan ada harokat fathah, dhammah, dan kasroh. Itu kalau misalnya contohnya, misalnya hamzah berharokat fathah, ya dibuka mulutnya gitu. A. Kalau yang berharokat kasroh, I. Yang berharokat dhammah, U gitu. Dan bukanya tidak perlu lebay sebenarnya, gitu. Cukup natural saja gitu. Tidak perlu sampai gitu ya. Gitu ya. Jadi memang membaca Al-Quran ini sebenarnya tidak melelahkan gitu. Kalau misalnya memang caranya dan niatnya itu tepat gitu. Dan ini juga nasihat bagi saya gitu ya. Jadi seharusnya membaca Al-Quran tidak lelah. Tapi kalau lelah itu kenapa? Berarti menjadi pertanyaan bagi kita sendiri gitu. Bisa menjadi refleksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengetahui cara mengakhiri atau memulai bacaan. Jadi, kalau misalnya kita membaca Al-Quran di tengah-tengah kita tidak kuat nafasnya, gitu. Jadi kita bisa berhenti dan juga melanjutkan bacaannya. Tetapi berhenti dan melanjutkan ini juga perlu mengetahui kaidahnya, gitu. Tidak bisa sembarangan berhenti, tidak bisa sembarangan melanjutkan bacaan Al-Quran, bacaan kita gitu. Jadi yang keenam ini juga membutuhkan gitu belajar lebih gitu, terutama juga belajar tentang bahasa Arab, bahasa Arab gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf Pak, ya Allah Pak. Mohon maaf ini ada suara yang masih bocor ini mungkin. Masya Allah, ada yang meninggal Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini memang kabar duka di tengah-tengah kita
Masya Allah ya akhir-akhir ini gitu. Semoga Indonesia mereda nggih, coronanya juga di dunia ini juga nggih. Ya, Amin, intermezzo amin. saja. Iya, Amin, Masya Allah. Bu Dwi insya nggih. Allah. Iya, Nggih. Ustazah di tempat saya setiap Nggih. hari innalillahi Oh, di nggih, Depok. Masya Allah. Oh, Masya Iya. Allah. Saya juga di Depok ini. Nggih. Loh? Nggih, Ibu. Nggih, Oh, mungkin kita bisa lanjutkan nggih mangke di tanya jawab. Nggih, saya lanjutkan nggih, dulu nggih, Bu. nggih, monggo. Salam kenal. Oke, saya lanjutkan Ya, gitu ya. nggih, Ya, Biung yang ini keenam, di ya yang Margonda. keenam. Oke, ya Bu. Oke, Nggih. baik yang keenam yaitu mengetahui cara mengakhiri dan tadi ya melanjutkan bacaan gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak tepat dalam memotongnya gitu, misalnya memotong bacaannya bisa jadi juga merubah arti gitu ya. Dan kalau apa ya di sini saya belum bisa memberi contoh gitu. Jadi mengubah artinya itu sangat berkebalikan gitu. Ya itu indahnya bahasa Arab, indahnya Al-Quran gitu. Jadi bisa memberi pelajaran bagi orang yang membacanya, itu juga sebuah kehati-hatian gitu. Kita kan cerminan di hidup gitu. Dalam melakukan satu hal juga perlu kehati-hatian gitu ya. Nah, kemudian ketika kita telah mengetahui tahapan ini itu tahsin tilawah ini sebenarnya juga terangkum di dalam ilmu tajwid gitu. Ilmu tajwid yang mana ilmu tajwid itu merupakan ilmu yang ditutuskan oleh para ulama gitu untuk mempermudah umat Islam terutama ya untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Dan landasannya gitu ilmu tajwid ini itu ada di dalam Al-Qur'an gitu. Potongan ayatnya terdapat di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4 gitu. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, dan hendaklah itu membaca Al-Qur'an gitu dengan yang pelan-pelan ya kalau di artinya di Al-Qur'an ini ya, Departemen Agama gitu. Tapi sebenarnya pelan-pelan itu tidak hanya ya membacanya pelan-pelan gitu, tapi juga dengan ya tartil itu sendiri. Dan tartil sendiri ini menurut Ali bin Abi Thalib gitu, uh, uh, yaitu memperbaiki huruf dan mengetahui seluk-beluknya wakaf. Nah, seperti itu. Dan mempelajari ilmu tajwid ini bisa juga dipelajari ya lebih dalam nanti, terutama di kelas tahsinnya di rukun di kelas tahsin yang pertama gitu, pertama gitu. Jadi monggo silahkan bisa join gitu bersama kami. Gitu. Dan juga misalnya banyak sebenarnya itu kajian-kajian berkaitan dengan ilmu tajwid dan ilmu tajwid ini sangat luas sekali gitu. Masya Allah sebagaimana ilmu Al-Quran ini gitu mempelajari ilmu Al-Quran gitu ya ilmu tajwid juga ini tuh termasuk perbaikan tahsin tilawah itu tidak cukup dilakukan 5 tahun 10 tahun itu bahkan hingga sepanjang hayat kita gitu bagaimana kita belajar ya belajar apapun juga gitu ya kemudian nah di sini ini karena sudah mendekati waktu akhir gitu dan alhamdulillah gitu ini mungkin udah hampir selesai gitu untuk pemaparan materi dari saya gitu saya ingin menampilkan sedikit video ini mungkin kalau ibu-ibu atau teman-teman atau saudara-saudari yang lainnya gitu sudah mengetahui ini mungkin bisa menjadi refleksi ulang gitu dan mungkin saya coba dulu ini soundnya terdengar apa belum Bukti Zulfa apakah soundnya terdengar Bukti Zulfa Saya belum. sebentar mana ada kendala teknis ini sepertinya video ini tidak bisa ditayangkan sebentar oke mungkin ada yang bisa bantu saya kalau menayangkan lewat
ini sebentar. Terdengar suaranya nggih? Kalau di saya belum Ustazah. Mungkin Ustazah Tirta. Untuk penayangan video itu gimana nggih caranya? Akun saya. Oke. Jadi video ini itu sebenarnya sangat menginspirasi ya. Semoga bisa tertayangkan gitu ya. Afwan masih belum terdengar ya. Ya Afwan ya, saya mengambil waktu cukup banyak. Ya mungkin di sini sekalian monggo kalau misalnya sudah ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat gitu. Atau misalnya pengen bertanya bisa mungkin ini nggih, saya mulai disampaikan biar nanti nggak terlupa mungkin ya. Oke, itu bentar. Oke. Ya, jujur ini di masa pandemi ini ya kita belajar banyak gitu, terutama saya yang saat ini belajar juga nih, belajar mengoperasikan Google Meet gitu nih. Ini terutama kalau bagi ibu-ibu gitu, terutama kalau ibu saya juga cukup terkendala. Tapi justru disitulah wadah belajar, ada belajar lebih gitu, belajar apapun gitu, belajar tidak hanya berkaitan dengan yang formal gitu. Ya ini semoga bisa tertampilkan gitu suaranya. Belajar sabar untuk tetap di rumah. Iya, Masya Allah ya, masih PPKM level 4 Iya. level pedas banget, level sangat pedas. Oke. Baik. Di bium gambar mulai muncul, tetapi memang suaranya belum ada. Apakah sudah terdengar? Belum deh. Belum. Gambarnya bagus, hanya suaranya belum terdengar. Sebentar.
Ya, mungkin terpaksa ini nggak pakai audio. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati Itu mulai ada suaranya. Yeay, berhasil, alhamdulillah. Allahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, if you look around you, you find people in their daily lives, among other things, are looking for one very specific thing, which is to gain honor, to gain prestige, to gain status. And people, when they try to gain this honor, they try to do it in different ways. Some people try to gain this honor by earning a lot of money. Some people try to gain this honor by earning a lot of degrees. Some people try to gain this honor by having certain statuses, certain positions in the society. Brothers and sisters, Allah Azza wa Jal in the Quran gives us the recipe for this honor. He tells us, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, that verily we have revealed to you this book. In it is your dhikr. And brothers and sisters, the scholars of tafsir, when they talk about this word dhikr in this ayah, they say that the word dhikr in this ayah means honor. That Allah Azza wa Jalla is telling us that, look, if you want to get honor, look nowhere else. Your honor as Muslims lies in this book, in the Quran. Brothers and sisters, we have to improve our attachment to the Quran, which means to learn the Quran, to learn to read the Quran properly, to memorize the Quran, to understand its meaning, and to live it in our lives. Brothers and sisters, you know, many times when we as Muslims, when we start learning the Quran, sometimes we may find it a little challenging, and sometimes we may find it hard that some of us give up. But you see, brothers and sisters, Allah Azza wa Jal in the Quran tells us, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, that we have made the Quran easy for remembrance. Is there someone who wants to remember? Is there someone who wants to take the first step? And then Allah Azza wa Jal will help. Allah Azza wa Jal in the Quran, He tells us, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ, verily we are the ones who have sent down this remembrance. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, and we are the ones who will preserve it. How does Allah Azza wa Jal preserve this book? One of the many ways is that He helps preserve this book by helping people memorize this book. Brothers and sisters, you know,
Sometimes we feel that I am too old to memorize the Quran. I am too old to learn to recite the Quran. Brothers and sisters, when you feel that way, understand that this is not from Allah. Because you see, I personally know many people, and I'm sure you do know as well, who memorized the entire Quran after retirement. After they were 60, 65, 70 years old. They learned to read the Quran and they memorize it in its entirety. Brothers and sisters, as an ummah, as a nation, our honor lies in the Quran. Our unity as a Muslim ummah lies in the Quran. And that's why Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he advised us in a hadith to hold tight to this rope of Allah Azza wa Jal, because when we do so, then we will not go astray and we will not be destroyed. Brothers and sisters, I urge you to learn the book of Allah. Look around you, you will find a teacher who can teach you. You will find somebody who will teach you. You take the first step. You take the first step and Allah Azza wa Jal will help you. Your job is to try, and Allah Azza wa Jal will help you learn it bi-idhnillah. Brothers and sisters, thank you so much for listening. We ask Allah Azza wa Jal to help us learn the book of Allah Azza wa Jal. We ask that Allah Azza wa Jal help us regain our honor as an ummah by learning the Quran. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us learn it and teach it to other people around us. Jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, Masya Allah ya. Afwan. Oke, nah di sini mungkin kita telah berada di penghujung majelis ilmu kita hari ini ya. Mungkin ini melebihi waktunya gitu, dan sebagaimana yang tadi kita dengarkan gitu ya, kehormatan kita itu terletak saat kita bersama Al-Quran gitu, dan ini menjadi refleksi sendiri gitu bagi kita untuk terus semangat itu, walaupun umur gitu, tidak ada batasan umur gitu. Tidak ada batasan umur ya untuk belajar, tidak ada batasan waktu untuk bisa belajar gitu, tidak ada batasan fisik gitu untuk belajar gitu, karena apalagi pandemi ini ya gitu, banyak yang online gitu. Banyak guru-guru yang ada di tengah-tengah kita itu bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga ini nasihat bagi diri saya sendiri gitu, untuk senantiasa gitu beristiqomah bersama Quran. Dan sebenarnya kunci keistiqomahan itu ketika kita memang dengan Quran lah kita beristiqomah, bukan beristiqomahlah bersama Quran gitu. Jadi ya dengan Quran ini sekali lagi itu kita akan istiqomah. Mungkin dari saya cukup sekian gitu. Mohon maaf banyak salahnya gitu, maaf kesalahan teknis gitu. Apabila ada manfaatnya, monggo digali sebanyak-banyaknya gitu, dan kita sama-sama belajar ya gitu. Tetap semangat semuanya di kala pandemi ini, semoga Allah berikan kemurahan hatinya untuk segera mengakhiri gitu. Dan monggo kalau ada yang ingin menghubungi saya bisa dengan Instagram atau kalau di grup juga ada nomor saya gitu ya, atau dengan email monggo bisa disimpan billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah Amania. Masya Allah. Sami-sami. Ustazah Ulfa. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustazah Amania Dako atas penyampaian materinya yang begitu luar biasa sekali ya teman-teman. Kita sudah mendengarkan kenapa kita perlu dan juga apa sih manfaatnya bagi kita kayak gitu.
Nah, ini ada satu pertanyaan Ustazah dari Ukti Retno Sri Handayani. Saya bacakan nggih Ustazah. Nggih, silakan. Ini pertanyaannya, jika ingin buka rumah tajwid seperti Ustazah, bagaimana caranya nggih? Masya Allah, nggih, langsung jawab nggih. Ya, pertanyaannya Masya Allah sekali ya. Jika ingin buka rumah tajwid seperti Ustazah, bagaimana caranya nggih? Saya justru harusnya bertanya kepada Ukti Retno, karena saya sendiri juga sebenarnya belum membuka rumah tajwid itu sendiri. Rumah tajwid tadi yang saya sampaikan itu adalah pendirian yang diberdirikan ya, itu yang didirikan oleh Ustadz Hartanto Saryono. Bukan saya mendirikan rumah tajwid. Ya mungkin ini nggih, kalau arahnya pertanyaan dari Ukti Retno gitu ya. Bagaimana cara membangun rumah Quran ini mungkin ya. Dan ini sebenarnya yang lebih mengetahui lebih dalamnya itu adalah Ustazah Tirta gitu, sebagaimana perintis utama dari rumah Quran Nur Hidayah ini gitu. Jadi ya sebenarnya yang pertama adanya cita-cita, adanya tekad, dan adanya kemauan gitu. Saya rasa itu yang menjadi landasan utama ya, bagaimana bisa mendirikan rumah Quran ini gitu. Cita-cita, adanya kebermanfaatan gitu. Dan ya kurang lebih sedikit itu yang saya ketahui gitu. 3 hal tersebut gitu. Dan juga jangan lupa didoakan gitu. Doa itu Masya Allah ya, Masya Allah ininya, Masya Allah dahsyatnya ini, keajaibannya gitu, keajaiban doa gitu. Senantiasa didoakan, senantiasa diselawati gitu. Itu insya Allah akan lebih mempermudah lagi untuk pendirian. Dan juga ini sih, relasi juga yang keempat nih, relasi itu sangat menentukan juga gitu. Bagaimana kita ketahui nggih, relasi dari Ustazah Tirta sendiri, Masya Allah beliau ya, salah satu mahasiswa berprestasi gitu, universitas ternama juga gitu. Dan relasi ini hendaknya juga dipupuk dengan ketulusan dan kebaikan, insya Allah Allah mudahkan gitu. Ya sedikit dari saya karena saya juga belum bisa mendirikan mohon doanya juga nanti semoga setelah lulus gitu bisa mendirikan rumah Quran juga gitu. Salah satunya juga pengennya di kota kelahiran saya. Itu cukup Bukti Zulfa itu, semoga bisa menjawab nggih. Bukti Retno, mungkin ini Bu Dwi ini angkat tangan. Iya, amin. Ngomong saya juga dari Magetan, Ustazah. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Kecamatan mana? Takeran saya, Ustaz. Masya Allah, Takeran. Saya Ngariboyo. Tetanggaan ternyata, Masya Allah. Oke, enggak bisa dilanjut. Untuk teman-teman yang raise hand bisa langsung open mic saja ya. Enggak teman-teman. Oke, silahkan siapa dulu nih, yang raise hand. Oh, Bu Dwi nggih. Oke, monggo Bu Dwi. Ini Bu Dwi ada pertanyaan atau pripun nggih? Nah, sama-sama dari Depok. Tinggalnya saya di Depok, Sleman. Nggih, Bu, belum niki Bu dibuka napa? Oh iya. Depok Sleman napa Depok Jakarta nggih? Depok niki Depok Jakarta. Oh Jakarta, Masya Allah, saya kira Depok Sleman Ibu. Sleman Yogyakarta. Oh Masya Allah, Depok Jakarta. Depok Jakarta ini. Oh ya, iya. Tetanggaan sama Ustadz Zulfa ya, itu Tangerang ya. Ustazah saya mau tanya. Keren Ibu. Monggo. Silahkan. Tak keren. Iya. Silakan Ibu bisa dilanjutkan.
Nggih. Ah, ini saya itu kan belum tahu banyak hukum ini ya, tajwid ya, hukum membaca Al-Qur'an ya. Belum tahu banyak ya, cuma seperti karena mendengar gitu. Oh, ini kalau non mati atau tanwin menghadapkan huruf ta dibaca berdengung ya, hanya seperti itu, tapi belum tahu apa ya, tahu itu sedikit. Nah terus tapi ada yang minta diajarin, itu gimana, dosa enggak itu Ustazah? Lah wong saya sendiri ya urung iso, belum bisa kon ngajarin. Gimana tuh Ustazah? Saya kasihan kalau nggak diterima. Iya, bocah minta diajarin baca Al-Quran. Nah, sementara saya sendiri masih belum tahu ini hukum-hukumnya, ini gimana ini Ustazah? Saya dosa enggak itu kalau saya ngajarin? Gitu. Ya saya ini berkaitan dengan Bu Dwi gitu. Ya memang mau tidak mau kita dulu Bu, ya, yang belajar dulu. Tapi kalau masalah dosa atau tidaknya itu Allahu a'lam gitu. Insya Allah ya bagian ya mungkin Ibu bisa mengacu pada buku-buku tajwid atau mungkin referensi dari ustadznya, mungkin sejak yang dekat-dekat dulu ya Bu. Bisa kan ada sumber Al-YouTube ya. YouTube ya misalnya, tapi tentunya dengan channel yang terpercaya gitu. Tapi memang kalau dari saya memang merekomendasikannya Ibu perlu belajar gitu nggih. Sama-sama. Nah, dan ini getol saya sampai belajar. Nenek-nenek, Masya Allah ini. Masya Allah, Bos. Saking ini sudah mendesak ini. Bener ini panas ini. Saya tadi ditanya emang nggak gerah, bener nih gerah nih. Tapi tadi udah terlanjur, aduh keburu mulai. Jadi udah deh, masih pakai mukena pakai aja. Jadi gimana? Tapi saya tetap belajar ini, belajar terus. Sampai saya Uber itu, saya belajar Al-Quran itu tadi pagi itu, saya Uber ke Cilodong. Tahu nggak Cilodong Ustazah? Dari rumah saya itu kira-kira ya 5 kilo saya naik motor. Saking saya pengen belajar. Bu. Ya sendiri saya. Saya kan udah pensiun. Tadinya mengajar, udah pensiun. Nah, sekarang punya waktu luang lumayan, jadi untuk belajar. Begitu saya dapat PR mengucapkan Allah, belum bisa-bisa. Masya Allah. Nah itu Bu, Masya Allah ya Bu. Itu sudah dapat tempat belajar. Ya berarti yang ujian berikutnya adalah keistiqomahan kita buat hadir Ibu. Betul, mungkin Ibu nanti mungkin ada acara keluarga, terus nanti mungkin cucunya atau putranya, atau mungkin Allah sudah ngatur. Cucu saya jauh, cucu saya tinggal di Denpasar. Masya Allah, jauh sekali dia, Masya Allah. Jadi saya bisa ucul kemana-mana. Cuman ini anak yang kecil ini bilang kemarin, Ibu kok ngaji, orang PPKM kok ngaji sih, ntar dibuang-buang sama Pak Polisi naik motor gitu. Gitu emang bener polisinya ada 20 aja ada itu yang penyekatan jalan itu. Ya saya bilang aja, Pak Polisi, saya itu mau ngaji, mbok saya boleh lewat ya aku ya ngomong ngono aku. Boleh ngaji ya. Oh ya silakan Bu, ngaji kemana Bu? Ke Cilodong gitu. Ngaji apa Bu? Alah baca Al-Quran ini. Takutnya nanti keburu mati aku yang ngono. Masya Allah, benar sekali nggih Bu. Jadi bekal nggih Bu ya nanti. Iya. Makanya saya makanya ini Ustazah Amania ini rajin banget ini. Alah wong duduk manis kok bisa sambil belajar, ya kan jadi enak. Awalnya nggak bisa buka ini, diajarin anak saya. Alhamdulillah Bu, bisa Bu, nanti bisa dilanjutkan mungkin di rumah Quran, di rumah Quran Nurhidayah yang online bisa dilanjutkan misalnya nanti nggak bisa datang yang offline, itu bisa datang yang online, minimal ada ilmu yang masuk seperti itu. Tapi memang ini Bu, yang
yang memang sempurna itu kayak yang idealnya gitu. Idealnya memang kalau belajar itu bertatap muka dengan guru. Tapi kan kalau kondisinya seperti sekarang ini gitu, yang lebih utamakan kesehatan gitu, Bu. Maksudnya menjaga diri gitu, apalagi betul, menjaga Ibu diri. Ibu Dwi sampun sangat senior gitu. Saya senior banget. Saya dipanggilnya Biung. Di Biung. di ini Biung apa di rukun ini saya dipanggil Biung. Kalau ada yang manggil Biung itu saya berarti. Masya Allah. Makanya kan belajar nggak ini ya, nggak pandang umur ya. Seperti mati nggak pandang umur toh. Muda ya banyak yang mati ya. Setuju, Bu, setuju. Makanya saya suka malunya begini. Lah dulu tuh waktu muda ngapain, tuwek baru belajar. Zaman muda itu ngapain toh ngurusin dunia. Walah, nggak selesai. Masya Allah, ini banyak hikmahnya ya. Jadi masa muda kita, terutama yang muda ya, masih muda, bisa lebih semangat lagi masa kalah sama Bu Dwi. Biar semangat. Masya Allah. Biar semangat loh, yang muda itu justru ini umur ini nggak bisa diulang. Kalau bisa diulang itu Biung itu pengen muda lagi untuk belajar. Nah, itu. Tapi umur nggak bisa diputer. Sekarang udah umur 62 tahun. Nah, ini baru belajar. Mungkin nanti ini kita perlu ngadain kajian bersama Bu Dwi. Atau mungkin di sini waktunya sudah hampir 5:30, Bu, mau maghrib. Mungkin ini ada yang tanya juga. Nah, terima kasih Bu Dwi, ceritanya sangat inspiratif. Saya yang terima kasih sudah diberi waktu. Monggo Mbak Ukti Zulfa bisa dilanjutkan. Masya Allah. Masya Allah ya, Biung Tuti ini Masya Allah sangat semangat dan juga energik sekali. Dan kita yang muda-muda gak boleh kalah nih teman-teman semuanya. Oke Ustazah, mungkin satu pertanyaan lagi ya terakhir dari Ukti Lail. Permata. Oke, mungkin singkat saja Ukti Lail. Silakan Monggo. Assalamualaikum Ustazah, terima kasih kesempatannya. Ini saya mau nanya, kan program tahsin tahfiz itu kan kayak selalu beriringan ya, kadang-kadang anak-anak tuh dikejar tuh hafalannya tahfiznya, sementara maaf mereka aja belum bisa baca Quran gitu ya, atau kita lah gitu, kita pengen baca Quran gitu, yang udah jangankan anak-anak gitu, mungkin pengen hafal Quran gitu, sementara bacaan kita belum bener gitu lah, tajwidnya belum bener. Nah itu bagaimana Ustazah, apakah harus dibenerin dulu bacaannya baru dihafal, hafalan, atau memang udah ngafal aja nggak apa-apa, yang penting karena saya ngerasain dulu waktu kecil itu ngafal ya ngafal gitu, tapi kan nggak tahu tajwidnya, akhirnya banyak yang salah gitu ketika belajar, sedikit demi sedikit belajar itu, oh ternyata saya baca contohnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, maknya panjang gitu, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Itu seperti itu gimana Ustaz? Ya, syukran. Iya, Masya Allah, jazakallahu khairan. Ya, ingin saya jawabnya juga singkat saja ya, langsung saja nggih Ukti Zulfa. Ya, memang yang utama sebenarnya daripada menghafal itu memperbaiki bacaan Quran. Oke, sebagaimana metode, mungkin saya mengambil ini ya, referensi dari pondok saya gitu, yang saya saat ini tempati gitu. Ada program untuk tahsin sendiri itu memang 3 bulan atau 2 bulan, memang benar-benar digembleng gitu. Jadi inilah keutamaan kita belajar membaca dulu sebelum menghafal. Tapi memang misalnya keadaan daruratnya tidak memenuhi kriteria tersebut, misalnya memang bisanya ya sambil menghafal kemudian sambil diperbaiki, itu juga insya Allah juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi bahayanya di sini sebenarnya, mungkin saya menyebutkan ini nggih, maksudnya kesalahan apa yang terjadi ketika memang fase belajar memperbaiki bacaan Quran terlewati. Jadi yaitu tadi contohnya malikin nas gitu ya, malikin nas gitu. Misalnya juga huruf, misalnya a'udzu kan ain dibacanya hamzah gitu, a'udzu ya, kan beda arti jadinya. Nah seperti itulah yang menjadi catatan kita gitu, untuk menghindari kesalahan beda arti gitu, kesalahan mungkin ya panjang pendek yang juga bisa mengurangi kesempurnaan dari huruf tadi gitu. Hendaknya memang yang lebih baik gitu belajar tilawah
belajar untuk membaca Al-Quran yang baik dulu gitu. Ya perbaikan itu tadi ya, tahsin tilawah Al-Quran tadi. Dan insya Allah sebenarnya banyak gitu nggih. Gitu. Istilahnya yayasan yang menaungi berkaitan dengan perbaikan membaca Al-Quran ini selain dari Rumah Quran Nur Hidayah ini gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya memang metodenya misalnya kurang cocok di satu yayasan, bisa juga sebenarnya berbeda dengan yayasan lain, hanya saja memang baiknya konsisten gitu. Pada misalnya kan sekarang banyak ya, gitu, ada metode qiraat, metode umi, ada metode yang Syafi'i misalnya gitu ya, kan banyak metode ya gitu. Nah itu sebenarnya muaranya sama gitu, dalam artian untuk memperbaiki bacaan Quran, tapi memang riwayatnya berbeda-beda. Nah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru dan pencetus metode-metode tersebut gitu. Seperti itu nggih gitu. Semoga bisa menjawab gitu. Nanti misalnya ingin mengobrol lebih lanjut bisa melalui ini private chat di WA gitu kan. Insya Allah nomor saya ada di grup kajian ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran Ustazah. Ya, Afwan. Baik, nanti bisa dan lebih lanjut bisa di itu ya, di chat saya mohon. Baik, karena waktunya juga mendekati maghrib ya teman-teman semuanya, monggo dari Ustazah Amania jika ada closing statement bisa disampaikan. Ya, closing statementnya sebenarnya tadi ya sudah terrangkum di video mungkin ya gitu. Bahwasanya Al-Quran ini adalah kehormatan kita sebagai umat Islam gitu. Maka hendaknya kita gapai kehormatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang tulus, dengan semangat yang membara juga gitu. Karena bisa jadi gitu dengan Al-Quran ini datanglah syafaat itu di yaumil akhir nanti, datanglah penerang bagi gelapnya kubur kita gitu. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga kita sama-sama semangat guys. Saya juga masih belajar gitu, dan saling kita doakan gitu untuk senantiasa istiqomah gitu, untuk senantiasa dirahmati itu bersama Al-Quran ini. Dari saya cukup sekian gitu. Amin, amin. Jazakillah khairan kepada Ustazah Amania Itaqah. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman sore-sore kali ini. Insya Allah kita banyak mendapatkan hikmah dan juga pelajaran. Izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit ya tentang kajian kita hari ini. Yang mana kenapa kita perlu untuk mempelajari tahsin dan tilawah dengan tujuan untuk memperbaiki bacaan. Karena kita tahu bahwasannya Al-Quran ini adalah sebuah pedoman, maka harus diikhtiarkan dengan sebaik usaha. Gitu, teman. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, bersama Ustazah Amania. Boleh ya Ustazah? Monggo teman-teman bisa silakan, on cam. boleh. Dan untuk operator, tolong untuk diambil fotonya ya. Ayo teman-teman. Monggo Mbak Erlin, Adira, Aminah, Aulia. Mohon maaf Kak, tidak bisa semuanya. Oke. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Oh iya. Yuk yang bisa on cam yuk. Siapa? Baik. Siap berapa? Insyaallah. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman, kepada Ustazah Amania Itaqah atas materinya.
Dan jangan khawatir ya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin belajar tahsin ataupun kegiatan rukun yang lain, teman-teman bisa bergabung bersama kami di rukun Nganjuk, rukun ID gitu ya, rukun ID. Pantauin aja Instagramnya, dan juga nanti insya Allah akan banyak informasi. Dan untuk teman-teman yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya, bisa menghubungi ustazah yang di sini di nomor WA yang ada di sini, ataupun langsung aja dilihat di Instagram Rumah Quran Non Hidayah. Baik, tak terasa ya teman-teman, kita semua berada di penghujung acara. Marilah kita akhiri acara kali ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Disuarakan ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Nah, terima kasih semuanya. Saya Zulfa pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah kata. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Biung Tuti, Bu Martini, Mbak Fida. Sehat-sehat semuanya. Semoga kita semua sehat selalu.